Selamat datang di Pak BE Channel. Yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas soal HOTS untuk topik determinan matriks sebagai persiapan juga untuk menghadapi PH matriks. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita lihat soal nomor 1. Jika determinan matriks A adalah A, B, C, K, L, M, P, Q, R, determinannya sama dengan 5, maka nilai determinan bagian A dan bagian B berapa? Kita akan kerjakan satu persatu. Untuk yang A, kita lihat perbedaan elemen-elemen yang ada di dalam matriksnya. Ini KLM, ini KML di atas, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang perlu ditukar. Maka kita akan melakukan penukaran di baris pertama dan baris kedua. ABC di baris pertama dan KLM di baris kedua kita tukar. Sehingga kita peroleh determinan dari bentuk KLM ABC PQR. Karena ada pertukaran baris, maka nilai determinannya dikalikan dengan min 1. Jadi 5 kali min 1 sama dengan min 5. Kemudian kita juga akan melakukan pertukaran, ya, supaya jadi seperti ini, yaitu di kolom kedua dan kolom ketiga. Sehingga diperolehlah determinan dari apa yang sudah ditanyakan. Dan sekali lagi, karena terjadi pertukaran kolom, maka nilai determinannya dikalikan dengan min 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 5. Sekarang yang bagian B. Kita lihat bentuk determinan ini, maka terlihat bahwa baris pertama itu dikalikan dengan 2. Sehingga kita bisa tuliskan 2B1. Yang mana nilai determinannya akan dikalikan dengan 2, jadi nanti nilai determinannya adalah 10, sehingga dituliskan 2B, 2C, K, L, M, P, Q, R. Jadi yang dirubah hanya 2 kali baris pertama. Kemudian agar menjadi seperti ini, kita lihat di baris kedua, maka baris kedua ini diperoleh dengan menambahkan baris ketiga, jadi B2 plus B3. Dan karena terjadi penambahan dari baris lain, maka nilai determinannya tetap 10. Lalu selanjutnya kita lihat baris ketiga, kita akan kalikan dengan min 1 atau min B3, sehingga nanti nilai determinannya dikalikan oleh min 1. Jadi hasil akhirnya adalah min 10. Lalu soal yang C. Nah, kita akan melakukan perubahan di sini, ya. Ada yang berubah di situ. Kita lihat kolom kedua dengan kolom ketiga itu juga ada perubahan. Maka kita akan switch atau kita tukar. Jadi determinannya menjadi determinan dari ACB, KML, PRQ, dan nilai determinannya dikalikan dengan min 1, sehingga hasilnya adalah min 5. Dari sini kita lakukan lagi prosesnya. Kita bisa lihat bahwa di baris kedua ini adalah min 3, min 3, min 3 dikalikan dengan min 3, maka min 3B2 hasil determinannya dikalikan dengan angka min 3. Jadi nilainya sama dengan 15. Lalu yang D, determinan dari 2 kali A inverse. Nah, ini menggunakan sifat determinan, maka 2-nya akan keluar karena di sini ordonya adalah 3 kali 3, sehingga 2-nya keluar akan menjadi 2 pangkat 3. Dan determinan dari A inverse itu sama dengan seper determinan A, ya. Jadi 2 pangkat 3, 8 dikali 1 per determinan A.
atau hasilnya 8/5. Selanjutnya yang E, A transpos pangkat 3 determinannya. Nah, pangkat di sini kita bisa letakkan di luar daripada nilai determinan. Maka bisa dituliskan sebagai determinan A transpos keluar pangkatnya, jadi terakhir pangkat 3. Nah, determinan A transpos sama dengan determinan A. Lalu determinan A nilainya 5, jadi 5 pangkat 3, 125. Lalu untuk yang F, kita lihat bentuknya ya, seperti ini. Maka kita akan melakukan perubahan. Ya, apakah itu baris atau kolom. Nah, urutannya terserah kita mau yang mana dulu. Dalam hal ini saya akan melakukan urutannya adalah baris 1 ditukar dengan baris 2. Baris 1 ini ditukar dengan baris 2. Ya. Lalu kita peroleh menjadi K, LM, ABC, PQR, dan nilai determinannya dikalikan dengan min 1, jadi min 5. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan dengan cara mentranspos ini baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka diperoleh KAP LBQ MCR. Karena determinan suatu matriks sama dengan determinan transposnya, jadi nilainya tetap min 5. Kemudian kita bisa lihat langkah selanjutnya adalah menambahkan kolom 1 dengan 2 kali kolom kedua. Kolom pertama ini ditambahkan dengan 2 kolom kedua, sehingga diperoleh K plus 2A, L plus 2B, M plus 2C untuk kolom 1. Sementara kolom kedua dan ketiga tetap. Dan karena menambahkan dengan pengalih dari suatu baris atau suatu kolom, maka determinannya tetap tidak berubah min 5. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perkalian di kolom kedua di sini dengan angka 3. Maka nilai determinannya nanti akan dikalikan dengan 3. Jadi min 5 kali 3 adalah min 15. Selanjutnya dari sini kita akan melakukan perubahan di kolom ketiga dengan cara menambahkan dari 2 kali kolom pertama. Dan diperoleh determinannya karena hanya menambahkan dari pengalih dari suatu baris atau kolom tertentu, maka determinannya tetap nggak berubah. Jadi nilainya adalah min 15. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, sekarang kita lihat determinannya adalah ukurannya 4 kali 4. Misalkan determinan ini nilainya adalah min 3. Pertanyaannya tentukan min 3 kali determinan 2A transpos. Min 3 ini adalah di luar determinan, jadi dia pengalih biasa. Lalu 2 ini di dalam determinan, maka karena ordonya 4 kali 4, 2 ini keluar menjadi 2 pangkat N. N-nya 4 jadi 2 pangkat 4. Jadi min 3 kali 2 pangkat 4. Lalu kali determinan A transpos. Sementara kita tahu bahwa determinan A transpos itu adalah sama dengan determinan A. Dan determinan A sendiri nilainya min 3. Jadi hasilnya adalah min 48 dikali min 3 sama dengan 144. Lalu pertanyaan yang B. Nah, 4 ini ada di dalam tanda determinan. Maka 4 ini keluar menjadi 4 pangkat 4. Dan determinan dari A inverse itu adalah sama dengan seperdeterminan A. Jadi kita peroleh 4 pangkat 4 kali 1 per determinan A pangkat 3.
Atau 256 dibagi determinan A-nya adalah min 3 pangkat 3 adalah min 27. Kemudian kita beralih ke soal yang C. Nah, ini juga stepnya juga terserah kita mau mulai dari yang mana. Ya, boleh baris dulu atau kolom dulu. Yang penting apa yang ditanyakan kita bisa arahkan. Dalam hal ini saya memulai dari kolom 1 ditukar dengan kolom kedua. Ini kolom 1 ditukar dengan kolom kedua. Saya juga lakukan sekaligus, yaitu maaf tadi maksudnya kolom 1 yang ini ya, kolom 1 ditukar sama kolom kedua, lalu yang berikutnya baris 1 ditukar sama baris kedua. Jadi kita peroleh matriksnya menjadi QPRS 2134 BAC D 6578. Ya, jadi angka 1234 ini berada di baris kedua. Kemudian ABCD ini berada di baris ketiga. Yang berubah berikutnya adalah kolomnya. Kolom 1 sama kolom kedua. Jadi 1PA5 ini ada di kolom kedua karena ditukar. Dan prosesnya adalah terjadi perubahan pertukaran kolom, berarti nilai determinnya dikalikan dengan min 1. Terjadi pertukaran baris, kembali dikalikan min 1, sehingga hasilnya min 3. Lalu selanjutnya yang kita rubah adalah baris ketiga kita tukar dengan baris keempat. Ini ya, baris ketiga dengan baris 4 kita tukar, maka nilai determinnya dikalikan dengan min 1, yaitu 3 hasilnya. Lalu berikutnya kita akan melakukan kolom ketiga kita kalikan dengan min 1 ya. Karena di sini kita lihat ini adalah min C, ini min R gitu. Sehingga diperoleh bentuknya menjadi khusus kolom ketiga, yang lainnya tetap berubah menjadi min R, min 3, min 7, min C. Karena dikalikan dengan min 1, maka determinannya dikalikan dengan min 1 hasilnya min 3. Lalu dari sini kita tinggal melakukan perubahan seperti yang diminta di soal ya, yaitu di sini ada angka 12, 10, 22, 16. Sini harus kita rubah, yaitu baris ketiga kita kalikan dengan angka 2, maka diperoleh baris ketiganya 12, 10, min 14, 16. Karena suatu baris dikalikan dengan angka 2, maka determinannya dikalikan dengan angka 2, sehingga hasilnya min 6. Lalu yang terakhir kita lakukan adalah kolom ketiga ini kita tambahkan dengan 3 kali kolom pertama. Dan itu seperti apa yang dimintakan di soal, dan nilai determinannya tetap min 6. Itu soal nomor 2. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Nah, kalau kita lihat ini adalah determinan untuk orde 2 kali 2. Namun angkanya adalah banyak memuat akar-akar. Jadi kalau kita lakukan perkalian langsung di sini AD min BC mungkin lebih lama waktunya. Tapi kalau kita bisa modifikasi determinannya ini menjadi lebih sederhana, maka proses penghitungannya jadi jauh lebih cepat dan mudah. Caranya adalah kita akan lakukan proses berikut ini. Kolom 1 kita akan kurangkan dengan kolom 2. Maka diperoleh, jadi ini dikurang dengan kolom kedua, maka diperoleh 3 plus akar 6. Ini dikurang dengan kolom kedua ini, berarti tinggal min akar 5. Ini 4 akar 5. Lalu ini 3 min akar 6. Dari sini kita bisa langsung lakukan
perkaliannya AD min BC berarti 3 akar 6, 3 plus akar 6, dikali 3 min akar 6, dikurang 4 akar 5, dikali min akar 5. Sama dengan, ini 9 minus 6, berarti 3, min ini adalah plus, 4 kali 5 adalah 20, sehingga jawabannya adalah 23. Nomor 4, ini menggunakan sifat determinan manakala terbentuk matriks segitiga bawah atau atas. Dalam hal ini adalah segitiga atas, maka nilai determinannya cukup mengalihkan bilangan-bilangan terdapat pada diagonal utama. Dalam hal ini 2, 6, 3, min 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 6 kali 3 kali min 1. Sama dengan 36, berarti min 36. Lalu nomor 5, ini juga determinan untuk order 2 kali 2. Tapi bilangannya kalau kita lakukan perkalian, maka terlihat bilangannya cukup besar, bukan cukup besar-besar, dan butuh waktu yang lebih lama. Nah, kita mesti berpikir menggunakan cara lain. Dan tentunya kita harapkan cara itu adalah cara yang efektif. Nah, caranya adalah memisalkan. Bahwa, misal ya, let itu 2, 0, 1, 9, yang paling kecil misalnya ini ya, 2, 0, 1, 8 itu sebagai A. Maka soal ini akan menjadi ini A plus 1, A plus 2, A plus 3. Ya, maka ini A plus 3, A plus 2, A plus 1, di sini A. Seperti itu. Lalu, tinggal hitung determinannya ya. A plus 3 kali A diperoleh A kuadrat ditambah 3A dikurang A plus 2 dikali A plus 1, A kuadrat plus 3A min 2 plus 2 maksudnya ya. Maka ini kita bisa cancel seperti ini ya, ini juga, sehingga diperoleh hasilnya adalah minus 2. Ya, demikian pembahasan soal-soal Hodge. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.